Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membawakan terjemahan hadis Bulughul Maram mengenai saum. Dari Hafsah Ummul Mukminin bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, barang siapa sebelum fajar tidak menetapkan saum, maka tidak sah saum baginya. Dan bagi Daruquthi, tidak sah saum bagi orang yang tidak menentukannya dari malam. Dari Aisyah, ia berkata, pada suatu hari masuk Nabi SAW ke rumah saya. Lalu ia bertanya, adakah apa-apa pada kamu? Kami jawab, tidak ada. Maka sabdanya, maka sesungguhnya aku kalau begitu aku saum. Kemudian ia datang kepada kami pada satu hari lain. Maka kami berkata, ada orang hadiahkan kepada kita hais, yaitu makanan yang dibikin dari kurma. Sabdanya, unjukkanlah dia kepadaku. Sesungguhnya aku berpagi di dalam keadaan saum. Lalu ia makan. Diriwayatkan oleh Muslim. Dari Sa'd bin Sa'd bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, tetap manusia di dalam kesejahteraan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan bagi Tirmizi dari hadis Abi Hurairah dari Nabi SAW bersabda, telah berfirman Allah Azza wa Jalla, hamba yang paling tercinta kepadaku ialah yang lebih bersegera pada membuka saum. Dari Anas bin Malik ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, bersahurlah kamu karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Muttafaq alaih. Dari Sulaiman bin Amir Az-Zabi dari Nabi SAW, sabdanya, apabila berbuka seseorang daripada kamu, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada, hendaklah ia berbuka dengan air, karena ia itu pembersih. Diriwayatkan oleh 5 dan disahkan dia oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dan Hakim. Dan daripadanya ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa tidak tinggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya dan kelakuan bodoh, maka tidak ada keperluan bagi Allah pada ketiadaan makan dan minumnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Daud dan lafaz itu baginya. Maksudnya tidak ada faedah dan Allah tidak pandang saum seseorang dengan tidak makan dan tidak minum jika ia berkata perkataan yang curang, berbuat perbuatan curang, berkelakuan seperti kelakuan orang yang bodoh di dalam omongan dan perbuatan. Dari Sadad bin Aus bahwasanya Nabi SAW liwati yang sedang berbekam dalam Ramadan di Baki. Maka sabdanya, telah berbuka saum yang membekam dan yang dibekam. Diriwayatkan oleh 5 kecuali Tirmizi dan disahkan oleh Ahmad dan Ibu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Dari Anas bin Malik ia berkata, pertama kali dimakruhkan berbekam bagi orang yang bersaum ialah bahwa Ja'far bin Abi Thalib berbekam di dalam keadaan saum. Maka Nabi SAW melewati dia lalu bersabda, telah berbuka 2 orang ini.
Kemudian sesudah itu Nabi SAW beri kelonggaran tentang berbekam bagi yang bersaum. Dan adalah Anas berbekam padahal ia bersaum. Diriwayatkan oleh Daraqutni dan dikuatkan. Keterangan. Ada beberapa hadis menerangkan berbuka saum orang yang membekam dan yang dibekam. Sebagian dari ulama artikel batal saum mereka itu. Ada beberapa hadis pula menerangkan bahwa Nabi SAW ada berbekam di dalam saum. Demikian juga sebagian daripada sahabat. 3. Ada beberapa hadis lagi menerangkan bahwa Rasulullah SAW ia berbekam lantaran kelemahan. Menerangkan bahwa Rasulullah SAW larang berbekam lantaran kelemahan, bukan lantaran haramnya. 4. Dari itu semua dapat disimpulkan bahwa berbekam itu tidak haram dan tidak membatalkan, tetapi dimakruhkan karena umumnya membawa kepada kelemahan orang yang bersaum. Makruh juga atas yang berbekam karena ia menjadi sebab buat seorang sampai kepada kelemahan yang dimakruhkan. 5. Pemandangan yang baru tersebut dapat dikuatkan dengan ayat 187 dari Al-Baqarah yang menunjukkan bahwa pembatal saum itu ialah makan, minum, dan bercampur laki-laki istri saja. Demikian telah kami bacakan beberapa hadis mengenai saum dari kitab Bulughul Maram. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.